Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan NIM 1914080002. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika BP 19 UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video ini saya akan membuat review materi pembelajaran pada mata kuliah metodologi penelitian dengan judul yaitu komponen bab 1. Nah, apa saja yang terdapat pada komponen bab 1? Yaitu yang pertama, merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, rumusan masalah. Dan yang kelima yaitu tujuan penelitian. Yang keenam, manfaat penelitian. Dan yang ketujuh maksudnya yaitu komponen penelitian pengembangan. Nah, yang pertama kita masuk kepada yaitu merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Yang pertama yaitu perumusan judul. Judul penelitian adalah suatu rangkaian kalimat singkat dan padat yang menggambarkan suatu penelitian. Dalam merumuskan judul yang baik dan sempurna, maka diperlukan beberapa kriteria, yakni sebagai berikut. Yang pertama, judul harus singkat, jelas, dan berbobot. Nah, yang kedua, judul harus sesuai dengan topik penelitian yang akan dibahas. Yang ketiga, judul tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku seperti aturan norma, undang-undang, dan aturan. Dan selanjutnya yaitu judul tidak boleh provokatif. Maksudnya yaitu judul penelitian tidak boleh membandingkan atau tidak menghasilkan timbulnya kesalahpahaman dari judul tersebut atau melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hak kepemilikan. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian di sini adalah masalah secara umum dipandang sebagai kesenjangan atau jarak antara apa yang diharapkan dengan kenyataan atau yang terwujud. Nah, beberapa kriteria dalam menentukan masalah penelitian. Yang pertama yaitu masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Dan yang ketiga adalah masalah dan pertanyaan. Masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu dengan menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Nah, berikut adalah sumber-sumber dalam menentukan masalah. Yang pertama yaitu pengalaman, baik itu pengalaman seseorang ataupun pengalaman per kelompok. Dan yang kedua yaitu lapangan di tempat kerja ataupun pada suatu tempat yang memiliki permasalahan sehingga permasalahan tersebut cocok untuk dijadikan suatu permasalahan dalam penelitian. Dan yang ketiga adalah laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka dapat dijadikan sebagai sumber untuk menentukan masalah dalam penelitian yang akan diteliti. Kemudian adalah sumber yang berasal dari pengetahuan orang lain. Berikutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam latar belakang masalah memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai situasi yang melatar belakangi lahirnya permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai alasan dilakukannya penelitian tersebut dengan masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah penjelasan tentang hal-hal yang telah atau belum diketahui tentang masalah yang akan diteliti. Nah, ada beberapa dasar penyusunan latar belakang. Yang pertama yaitu aspek filosofis. Aspek filosofis adalah perspektif atau ideal yang meliputi religius, yuridis, dan teoritis. Kemudian adalah aspek historis yaitu sejarah yang berisikan pemaparan tentang sejarah yang terkait dengan fokus kajian. Dan yang ketiga yaitu aspek yuridis yaitu perundangan yang memuat tentang undang-undang dasar, undang-undang, kepres, permen, dan atau perda yang terkait dengan fokus penelitian. Yang terakhir adalah aspek empiris yaitu meliputi sosial, psikologi, ekonomi, dan sebagainya. Sesuai dengan judul atau masalah dalam penelitian yang akan diteliti. Nah, berikutnya adalah setelah latar belakang yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah tahap awal yang penting dalam proses penelitian. Ketika seseorang peneliti mendapatkan suatu permasalahan yang akan diteliti, maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dari masalah yang diamati tersebut. Nah, ada beberapa langkah dalam mengidentifikasi masalah
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bidang penelitian di mana seorang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan penguasaan pada area atau bidang spesialisasi. Dan yang ketiga yaitu meninjau penelitian yang dilakukan di bidangnya untuk mengetahui tren terbaru dan studi yang sedang dilakukan di bidang tersebut. Berikutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Batasan masalah adalah cakupan ruang lingkup masalah dalam penelitian atau dapat pula dikatakan sebagai batasan masalah upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan batasan terhadap cakupan permasalahan yang terlalu luas, menyebar dari pokok permasalahan sehingga menyebabkan penelitian tidak terfokus pada tujuan permasalahan yang dikaji. Nah, ada beberapa tahapan dalam membatasi masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah yang akan dikaji. Yang kedua, menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan. Dan yang ketiga yaitu dukung permasalahan dengan data yang sesuai di lapangan secara rinci. Dan yang keempat adalah mendeskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami dengan cara pengungkapan bagian, harapan, atau juga teori. Kemudian gambarkan kondisi realnya saat ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat batasan masalah. Yang pertama, batasan masalah tersebut harus dijangkau oleh para peneliti. Kemudian, permasalahan sesuai dengan data di lapangan. Dan yang ketiga adalah masalah yang diteliti sebaiknya dianalisis sebelum dilakukan penelitian. Dan yang terakhir, batasan masalah dibatasi memiliki daya tarik dan daya minat dan pikat peneliti terhadap permasalahan tersebut. Berikut adalah fungsi dari batasan masalah itu. Berikut adalah fungsi dari batasan masalah itu adalah yang pertama, membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Yang kedua, yaitu memfokuskan pada suatu persoalan. Kemudian yang ketiga adalah membatasi jangkauan proses yang akan dibahas. Dan yang keempat, menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. Dan yang terakhir, fungsi dari batasan masalah adalah menggambarkan apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan atau pemecahan masalah ini. Nah, berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah rumusan singkat yang berupa pertanyaan-pertanyaan masalah di dalam penelitian yang kemudian akan dikaji pada titik fokus terhadap penelitian tersebut. Masalah penelitian dapat dirumuskan di dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, atau hipotesis dengan singkat dan bermakna. Berikut adalah salah satu contoh perumusan masalah yang saya ambil dari penelitian R&D, yaitu bagaimanakah bentuk pengembangan program aplikasi media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran fisika dengan materi usaha dan energi untuk siswa SMA dan MA kelas 10 jurusan IPA tahun 2019-2020. Dan ini adalah bentuk rumusan masalah yang diakhiri dengan tanda tanya. Berikut adalah rumusan masalah dari berbagai bidang penelitian. Yang pertama yaitu rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang menjelaskan mengenai variabel mandiri dan penelitian. Pada rumusan masalah deskriptif ini yaitu peneliti hanya mendeskripsikan masalah yang akan dikaji tanpa membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya pada permasalahan penelitian yang dikaji. Kemudian yaitu adalah rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang antar satu atau dua variabelnya atau lebih dapat dibandingkan. Pada rumusan masalah komparatif ini, peneliti membandingkan antara satu variabel dengan variabel lainnya dengan sampel yang berbeda. Yang ketiga adalah rumusan masalah asosiatif. Nah, rumusan masalah asosiatif ini adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan dua variabel atau lebih. Di sini terdapat 3 jenis variabel asosiatif. Yang pertama yaitu hubungan simetris. Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang munculnya bersamaan atau diartikan sejajar.
Pada penelitian dengan bentuk ini, tidak dapat dikatakan variabel mana yang mempengaruhi variabel yang lainnya. Dengan kata lain, kedua variabel memiliki kedudukan yang sama dan kuat serta setara. Kemudian yaitu hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Bentuk hubungan ini menunjukkan terdapatnya variabel independen dan variabel bebas. Namun di dalam bentuk hubungan ini hanya salah satu bentuk variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya, atau kondisi tersebut tidak dianggap sebaliknya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah hubungan interaktif. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Pada pola ini tidak diketahui mana variabel independen dan mana variabel dependen. Rumusan masalah ini biasanya ditandai dengan bentuk kata hubung antara di antara dua variabel tersebut. Nah, berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian sangat berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti dan jawabannya sudah disediakan di dalam kesimpulan penelitian. Tujuan akhir dari sebuah penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang mana tujuan akhir ini dapat bercabang lagi yang nantinya dapat mendorong suatu penelitian lebih lanjut. Nah, selain tujuan, di dalam penelitian juga terdapat manfaat penelitian dilakukan. Nah, beberapa manfaat dari penelitian tersebut dilakukan yaitu sebagai peta pikiran yang mampu mendeskripsikan mengenai suatu keadaan pendidikan dan mendeskripsikan tentang kemampuan sumber daya terhadap kemungkinan hambatan apa yang akan terjadi. Yang kedua yaitu mampu menjadi sarana diagnosis dalam mencari penyebab suatu kegagalan dan masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan pendidikan agar mampu mencari penyelesaiannya. Dan yang ketiga yaitu sebagai bahan dasar untuk kebijakan termasuk jika strategi di dalam mengembangkan pendidikan. Dan yang keempat yaitu sebagai masukan yang dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan yang memiliki peran penting dalam keberhasilan penelitian. Berikut adalah komponen penelitian pengembangan. Yang pertama yaitu spesifikasi produk. Spesifikasi produk adalah bagian yang dipakai guna memberikan gambaran konkret tentang karakteristik produk yang diharapkan di dalam kegiatan pengembangan. Komponen penelitian pengembangan ini hanya terdapat pada penelitian pengembangan, yaitu penelitian R&D, yaitu Research and Development. Pada penelitian lainnya tidak terdapat. Nah, berikutnya yang menjadi bagian dari komponen penelitian R&D adalah asumsi dan batasan pengembangan. Asumsi dan batasan pengembangan merupakan pijakan untuk menemukan karakteristik produk yang dihasilkan di dalam pengembangan pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Asumsi hendaknya diangkat dari teori-teori yang telah teruji kebenarannya atau kerelevanannya. Pandangan ahli yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang diberikan pada suatu variabel atau abstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diberikan untuk mengatur kontrak dan variabel tertentu. Definisi operasional juga merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian.